Jangan biarkan anak-anak kami menangis pilu di saat anak-anak kalian tertawa gembira. Jangan biarkan kami kelaparan di saat kalian terlelap tidur karena kekenyangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elbar Channel dimanapun berada, alhamdulillah di pagi hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat ya. Mudah-mudahan Anda juga di sana tetap dalam kondisi sehat walafiat. Saya doakan semoga keluarga Anda, anak istri Anda tetap sehat ya. Yang sakit semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terkena Covid semoga segera sembuh dan kembali kepada keluarganya ya. Dan tetap bagi yang masih sehat tetap jaga protokol kesehatan ya. Tetap jaga minimal 3, biasakan menggunakan masker kalau keluar ya. Kemudian sering-sering cuci tangan, kemudian menjaga jarak antara satu dengan yang lain, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, 2 hari ini mohon dibantu ya, bukan 2 hari ini aja, hari-hari seterusnya juga mohon dibantu ya, agar channel ini terus berkembang dengan cara like ya, subscribe, kemudian nyalakan loncengnya, komentar dan share jika Anda anggap video-video yang ada di Elbar Channel bermanfaat ya untuk masyarakat luas. Insyaallah channel ini memberikan mengajak kita untuk berpikir, mengajak kita untuk melihat sesuatu itu secara luas, secara lebih lebar, dan kita berpikir supaya kita tidak terus dalam kondisi ikut-ikutan, tapi juga memikirkan solusi yang bisa kita lakukan ya. Teman-teman sekalian, sahabat Elbar Channel dimanapun berada, 2 hari ini beredar satu video yang saya lihat video ini menyampaikan satu keresahan, menyampaikan satu keluhan ya oleh salah satu komunitas masyarakat, yakni sopir angkutan dalam hal ini ya, yang mereka mengeluh akibat kebijakan pemerintah yang melarang ya mudik, itu membuat pencaharian mereka atau mata pencaharian mereka akhirnya tertutup ya. Mereka tidak bisa bekerja karena pekerjaan mereka adalah driver atau sopir. Nah, dengan tidak bolehnya masyarakat mudik atau pulang kampung halaman, maka mata pencaharian mereka tertutup ya. Teman-teman sekalian, awalnya kita sangat berharap ya, kita sangat berharap bahwa kebijakan pemerintah yang melakukan vaksin massal ya, bahkan waktu itu vaksin belum ada izinnya dari MUI saja sudah digembar-gemborkan bahwa vaksin ini akan membantu mengurangi ya masyarakat terjangkit virus COVID-19 ya. Bahkan terkesan oleh kita yang ada di luar nih bahwa vaksin ini dipaksakan, entah apa maksudnya, entah apa tujuannya. Yang jelas kita tahu tujuannya adalah untuk agar masyarakat terhindar dari terpapar COVID ya. Tapi ya karena seolah-olah kelihatan dipaksakan banget gitu, dan banyak juga ahli-ahli kesehatan yang akhirnya sekarang berbicara bahwa vaksin ini terlalu cepat ya, mestinya sampai berapa tahun gitu vaksin baru bisa digunakan, tapi ini ya baru dalam kurun 1 tahun saja, bahkan nggak sampai 1 tahun tiba-tiba sudah ada vaksin dan dipaksakan untuk digunakan. Itu terserahlah, itu urusannya para ahli. Yang jelas tadinya kita nih masyarakat kecil berharap bahwa dengan vaksin ini ya masyarakat mulai tenang gitu, masyarakat mulai percaya dirinya lebih bahwa kita akan terbebas dari COVID, dimana grafik kita mestinya setelah ada vaksin ini menurun begitu. Tapi ternyata berbanding terbalik dari harapan. Ternyata ya COVID tidak turun, bahkan mereka yang sudah divaksin juga ada yang terkena dan mohon maaf meninggal ya. Nah, ini membuat masyarakat makin pesimis. Sebenarnya vaksin ini benar apa enggak? Vaksin ini
mampu nggak sih mencegah COVID ini? Akhirnya apa tuduhannya? Ujung-ujungnya bisnis. Nah, kalau sudah seperti ini yang berbahaya. Makin lama setiap yang dilakukan oleh pemerintah makin tidak dipercaya sama masyarakat. Ya, makin tidak dipercaya sama masyarakat. Ujung-ujungnya bisnis. Perspektif masyarakat begitu. Ujung-ujungnya bisnis. Lu kenyang, gua kelaparan. Kan begitu ujung-ujungnya. Ya, seperti yang disampaikan oleh video ini. Bagaimana videonya teman-teman sekalian? Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai penguasa negeri ini, kami para supir angkutan memohon kepada Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, Bapak-bapak yang duduk di kursi MPR dan DPR, serta semua yang menjadi penguasa negeri ini. Apakah kalian sudah berpikir ulang dengan menutup pintu keluar masuk provinsi yang secara tidak langsung membunuh mata pencaharian kami? Jangan biarkan anak-anak kami menangis pilu di saat anak-anak kalian tertawa gembira. Jangan biarkan kami kelaparan di saat kalian terlelap tidur karena kekenyangan. Karena anak istri berikut kredit mobil dan semuanya tidak ditanggung oleh negara. Kenapa harus kami yang dikorbankan? Kenapa kami harus yang dikorbankan? Karena ketakutan kalian yang tidak sama sekali kami takuti. Yang kami takuti apabila anak dan istri kami mati kelaparan karena tidak makan, Pak. Siapa yang mau bertanggung jawab? Padahal kamu kan beragama, kalian kan beragama, dan Allah menyuruh kami tetap berusaha dan bertanggung jawab kepada anak dan istri kami. Itu yang kami bertanggung jawabkan di akhirat nanti. Kenapa kami selalu dihadapkan dengan aparat hukum? Dibentak, dihardik, seakan kami ini teroris. Padahal kami ini adalah pejuang dan pahlawan bagi keluarga kecil kami, Pak. Di saat kalian berbagi THR, kami hanya bisa berkata, apakah besok hari anak-anak kami dapat makan? Apakah kalian pernah merasakan di saat semua orang tidur nyenyak, ada seorang supir tetap terbangun dan bekerja menafkahi keluarganya demi memberikan kehidupan yang layak untuk anak istrinya? Apakah ada cara lain yang bijak dengan tidak membunuh mata pencaharian kami? Berilah aturan yang adil. Berilah aturan yang adil buat kami. Semoga bapak-bapak di sana yang menjadi penguasa mendapatkan hidayah. Terima kasih. Semangat pejuang nafkah keluarga. Ya, itu teman-teman sekalian videonya ya, terkait dengan keluh kesah dari sahabat kita, saudara kita barangkali yang merasa bahwa mata pencahariannya tertutup oleh kebijakan pemerintah yang tidak membolehkan masyarakat mudik. Sementara tidak ada solusi yang pemerintah tawarkan untuk mereka-mereka para driver ini ya, mengganti atau kata untuk mengganti penghasilan yang biasanya mereka dapatkan dari driver mereka atau dari berkah mereka menjadi sopir ketika para pemudik pada pulang kampung, begitu ya. Nah, teman-teman sekalian, ada satu hal yang ingin barangkali ini menjadi pemikiran kita, termasuk pemerintah, silakan ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa COVID ini sudah lebih dari 1 tahun ya. Semua pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat kita semua adalah pendekatan keilmuan, pendekatan sains, keilmuan ya. Padahal sebenarnya yang perlu disampaikan oleh pemerintah saat ini adalah
pendekatan secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau saya dikasih kesempatan oleh Allah pada saat ini jadi nomor 1 di negeri ini, maka yang akan saya sampaikan adalah, mohon maaf, agak berbeda barangkali dari kebanyakan orang. Saya akan bilang kepada seluruh masyarakat, sesuai dengan agama mereka masing-masing, datang ke tempat ibadah, penuhi tempat-tempat ibadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini segera dihilangkan. Atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan wabah ini ada. Tapi tidak ngaruh buat kesehatan masyarakat. Tidak ngaruh untuk perekonomian masyarakat. Ada wabah ini ya, kita mohon semoga Allah jadikan dia sebagai penyakit biasa saja. Ya biasa kayak flu biasa saja gitu. Iya kan? Ya. Saya akan suruh seluruh masyarakat, apalagi ini Ramadan, bulan keberkahan, ya, bulan penuh dengan doa-doa yang dikabulkan. Maka mestinya pemerintah ajak masyarakat datang berbondong-bondong ke masjid, datang berbondong-bondong ke gereja, datang berbondong-bondong ke kelenteng dan seterusnya. Suruh masyarakat Indonesia bermunajat kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar kalaupun Covid ini dicabut, tapi dia tidak berbahaya buat masyarakat. Kalaupun masyarakat misalnya terjangkit, dia tidak tidak memberikan efek kepada kesehatan masyarakat. Itu yang mestinya kita lakukan. Jangan semuanya pendekatan ya mohon maaf, pendekatan keilmuan. Wah, ilmu bilang begini, kemudian ini bilang begini. Hasilnya nihil. Ya, vaksin. Mohon maaf ya, vaksin nggak ngaruh. Vaksin nggak ngaruh, mohon maaf. Vaksin nggak ngaruh. Ya, kita bangga memang, saya sudah divaksin. Mereka yang sudah divaksin baru kemarin bilang, saya sudah divaksin. Besoknya, maaf, kena Covid. Nggak lama, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali lagi, ya, kalau kita punya iman, ya, punya keyakinan bahwa ini semua datangnya dari Allah. Orang kalau sudah mau mati, sudah mau diambil sama Allah, mau ada Covid mau enggak, pasti mati, pasti meninggal. Ya. Jadi sebenarnya nggak perlu banget kita takut sampai paranoid banget gitu, sampai nggak membolehkan masyarakat pulang kampung dengan takut nanti lonjakannya. Kalau lonjakannya juga misalnya semua terpapar gitu, tapi nggak ngaruh buat kesehatan masyarakat, apa ada masalah? Semua terpapar tapi nggak ngaruh terhadap kesehatan masyarakat enjoy aja, bekerja masih biasa. Ya. Terus Covidnya juga nggak berbahaya misalnya. Kan bisa aja sih Allah menjadikan hal demikian. Banyak orang di sini, mohon maaf, di tetangga saya juga ada di sini yang terpapar. Dia cuma isolasi doang, isolasi mandiri. Anak istrinya nggak kena, dia kena. Ya. Nggak usah terlalu paranoid. Ya. Mohon maaf, ayahanda, para pejabat, orang-orang hebat yang ada di sana, mungkin ini pemikiran orang yang berpikir enjoy aja, ya. Berpikir bahwa ya makhluk ini adalah saudara kita juga, ciptaan Allah juga, ya, yang Allah uji kita. Siapa yang betul-betul beriman, ya, siapa yang betul-betul ingin dengan Covid ini makin dekat kepada Allah, dan siapa yang dengan Covid ini justru mencari keuntungan di antara sesama manusia. Ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.